masih bertahan. Terus habis itu kita juga pokoknya aku ya cari-cari peluang aja, cari-cari peluang dari ternyata makanan itu laku, banyak yang suka, udah aku taruh di kantin. Terus aku ngeliat ada anak teman, kasihan banget dia pulang pakai ojek online gitu kan. Terus kok masa orang tuanya kemana? Aku telepon ibunya, oh iya aku kerja soalnya, emang rumahnya mana? Oh nanti rumahnya nggak terlalu jauh dari sekolah. Daripada mobilku masih banyak space nih, cuma antar jemput anak doang sendirian, ya udah akhirnya aku ajak lah temennya, mau nggak? Ya udah, dan jemput, mau. Ya udah, ternyata lumayan ada berapa anak ya, bisa 5-6 anak kayak. Itu kakak yang masalah atau aku yang menginisiasikan prakteknya suami gitu. Jadi biasanya dia, karena kan dia yang nyetir gitu, jadi dia yang muter-muter lah gitu. Karena ya lumayan lah, daripada cuma nganterin dia sendiri. Terus ada teman-temannya kan, mereka kan lebih semangat biasanya kalau pulang pergi sekolah. Oke, tadi sempat anak-anak jadi yang jajan boleh beli ini, sekarang udah saya dikurangin lah gitu karena kan ada ngalamin struggle. Anak-anak sempat ngeluh nggak sih Mbak, atau kayak yang Mbak juga jualan makanan di sekolah itu sempat kerasa malu nggak sih atau apa, curhat ke Mbak kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah ya, maksudnya karena mungkin kita juga ngasih spiritnya bukan spirit kayak ini hal yang memalukan, ini adalah gengsi dong, ini begini-gini, jadi nggak ada gitu. Maksudnya padahal orang banyak tahu, kan artis gini-gini. Aku nggak terlalu musingin hal itu. Kalau balik lagi ke kitanya ya, kalau misalnya kita ngerasa kita nggak chin up gitu ya dengan artis gue berarti harus begini gitu, enggak ya, biasa aja. Kalau begitu ya orang juga males juga mungkin berkomentar yang kok artis jualan begini, ya enggak, malah kayak dia si ini yang berjualan gitu jadinya ya. Plusnya sih kurang lebih di situ. Oke, berarti saat ini yang Mbak dan suami yang salah satu kerjaan untuk ekonominya dengan bisnis makanan tadi dan ada itu sih sebenarnya untuk menutupin ya kayak mobilitas hari-hari aja, kayak jajan dan anak, terus kayak uang terjemput akhirnya jadi lumayan ngebantu buat bensinnya kita. Itu kan sekarang udah lumayan juga ya gitu, untuk mobilitas dan lain-lain itu lumayan membantu. Tapi yang lain-lainnya ya kita masih usahain gitu. Flashback nih, akhirnya meninggalkan dunia entertainment pada saat itu. Sebenarnya Mbak Andara apakah sudah termasuk mudah pada dunia entertainment gitu? Kenapa akhirnya memutuskan untuk nggak entertainment waktu itu? Sebenarnya mungkin karena jenuh aja ya, karena jenuh dengan industrinya gitu. Nyari juga kerjaan yang kira-kira yang bikin passion lagi, belum dapat platformnya waktu itu kan. Jadi nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang setelah pandemi platformnya udah jadi lebih banyak karena digitalnya lebih bermain. Kalau dulu kan kayak 5 tahun lalu masih yang kayak kita tahu aja, zaman dulu hanya mungkin media TV gitu kan, dengan channel-channel yang udah ada gitu. Dan itu mungkin yang bikin aku jenuh ya gitu. Kok gini-gini aja kreativitasnya kita sebagai orang seni ini kok kayaknya stagnan gitu jadinya. Itu yang bikin aku jenuh gitu. Akhirnya udah deh, aku harus bikin sesuatu untuk diri aku sendiri gitu. Jadi jangan sampai passionnya ini memudari, jangan sampai passionnya ini tenggelam. Oke, ini nanti akan ada lagi keinginan untuk balik ke dunia entertainment nih, atau ada kayaknya di bisnis aja asik nih gitu untuk kedepannya juga? Mungkin karena passionnya itu memang masih di dunia seni juga ya, kemungkinan besar sih memang ke dunia entertainment. Cuma balik lagi lihat offeringnya apa gitu, kemana nih mau ininya gitu, apakah ada program atau apa, atau mungkin sinetron atau film atau apa, aku masih belum bisa putusin dan belum bisa mastiin juga. Karena ya itu, karena kemarin sempat jenuh jadi kayak lebih selektif ya, lebih kayak aduh mau nggak ya, aduh kerjaannya ini nggak ya, equal nggak ya sama apa yang kita terima gitu. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi Mbak tertarik nggak, kan sekarang banyak nih katanya platform media yang lain gitu ya. Kalau kita lihat artis-artis dia bikin channel YouTube dan lain-lain, Mbak itu nggak sih, tertarik nggak sih bikin yang kayak gitu? Kalau YouTube sebenarnya aku pengen, tapi balik lagi konsepnya yang aku belum bisa ketemu. Aku nggak mau konsep yang sama seperti teman-teman yang udah ada, karena aku ngeliat apa yang
yang kita jumpai di TV itu kurang lebih sama aja, cuma ganti hostnya aja, tapi sebenarnya konsepnya sama semuanya gitu. Nah itu yang aku belum nemuin gitu untuk kira-kira mau bikin apa ya gitu ya, untuk kalau misal punya YouTube channel sendiri. Tertarik nggak sama bikin hal yang kayak gimmick gitu kan? Sekarang banyak tuh yang kayak gitu, penonton juga kayaknya pada suka gitu dengan gimmick seperti itu. Nah aku masih belum tahu juga ya, karena kan itu perlu di brainstorm juga kira-kira gimmicknya seperti apa, karena kalau yang terlalu yang gimmick yang gimana banget, sebenarnya aku kan bukan komedian ya, dan aku juga yang bingung gitu. Aduh, takut selalu banyak takutnya, takut nanti nggak lucu lagi, takutnya ini apa yang kayak gitu, jadi agak males gitu jadinya. Tapi di sosial media sendiri kayak di Instagram atau ada akun TikTok dan lain-lain itu sempat dilirik sama kayak endorsement atau kayak gitu nggak Mbak? Endorsement ada beberapa, cuma kalau endorsement tuh aku mungkin, nah ini balik juga efek jenuhnya aku di dunia entertainment itu sempat berimbas ke sosial media juga. Sosial media aku tuh nggak terlalu seneng posting, aku nggak terlalu seneng yang namanya kayak apa-apa selfie, apa-apa diupload gitu. Aku malah jarang banget gitu. Kalau orang mungkin yang mau bikin upload gitu. Kalau aku tuh bener-bener kayak aduh, bisa 3 bulan kemudian atau apa, dibilang males ya, emang kayaknya semales itu sih, karena ngerasa penting nggak sih nih postingan ini gitu kan, karena ya sosial media kan kita yang buat ya gitu, orang mau menilai apa yang kita ciptakan gitu. Jadi aku merasanya kalau ada momen-momen penting aja yang menurut aku perlu pengen simpan gitu ya dan bagikan, aku taruh di sosial media. Oke, terus kalau dari aku tanya tentang hubungan sama teman-teman artis itu kan tadi Mbak ada bisnis juga, mungkin teman-teman artis ada bantu atau seperti apa? Karena mungkin dari kejadian kemarin yang masalah tabungan itu, apakah masih keep in touch dengan teman-teman artis lainnya? Kalau bantu, waduh, mungkin karena aku juga bukan tipikal orang yang ngomongin orang kayak tolong gue dong, gue lagi susah nih gini-gini. Enggak sih gitu, maksudnya karena nggak mau memposisikan diri sebagai posisi yang ini gue lagi susah nih, enggak gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin aja. Sekarang masih punya apa nih yang bisa dilakuin, masih ada tenaga, masih ada asetnya apa nih, ya udah jual dulu nih, nggak usah disayang-sayang, apa yang bisa jual dulu. Misalnya kayak aku masih punya tas atau apa, aku jual dulu gitu. Jadi ya udah kayak gitu aja. Emang fasenya sekarang lagi seperti itu. Jadi aku sih nggak gengsi kayak kalau sayang ini dijual gini. Ya udah, kenapa? Gue butuh duit gitu ya. Maksudnya nggak munafik gitu. Jadi ya biasa aja. Tapi hubungan dengan teman-teman artis sendiri masih keep in touch atau keep in touch sih, cuma maksudnya mungkin mereka juga bukan yang ujuk-ujuk ya lu perlu bantuan apa ya. Kalau misalnya ternyata mau membantu dalam segi kayak yuk kita bikin project bareng atau apa ya, aku udah nggak senang hati. Oke. Terima kasih Thank you juga.